Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan fungsi dan prinsip bimbingan dan konseling yang beranggotakan Abdul Manan, saya sendiri Intan Kurniawati, Kurota Ayun Dimyati, dan Rika Andriani. Latar belakang masalah. Di dunia pendidikan, bimbingan dan konseling sangat diperlukan karena dengan adanya pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang dialami siswa, mengarahkan dan memotivasi siswa. Namun, pada kenyataannya, masih banyak siswa yang menganggap guru bimbingan konseling sebagai polisi siswa, sehingga mereka merasa takut atau malu ketika dipanggil ke ruang bimbingan dan konseling, karena mereka takut dicap sebagai siswa yang nakal. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak siswa yang belum paham mengenai fungsi dan prinsip dari bimbingan dan konseling yang tercantum dalam Permendikbud nomor 111 tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling pendidikan dasar dan pendidikan menengah pada pasal 2 dan pasal 5. Saya Abdul Manan akan menjelaskan fungsi bimbingan dan konseling. Fungsi bimbingan dan konseling. 1. Pemahaman, yaitu membantu konseli agar memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap dirinya dan lingkungannya. Yang kedua, fasilitasi, yaitu memberikan kemudahan kepada konseli dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan secara optimal, serasi, selaras, dan seimbang dalam seluruh aspek pribadi konseli. Yang ketiga, penyesuaian, yaitu membantu konseli agar dapat menyesuaikan diri dengan diri sendiri dan dengan lingkungannya secara dinamis dan konstruktif. Yang keempat, penyaluran, yaitu membantu konseli merencanakan pendidikan, pekerjaan, dan karir masa depan, termasuk juga memilih program peminatan yang sesuai dengan kemampuan, minat, bakat, keahlian, dan ciri-ciri kepribadiannya. Yang kelima, adaptasi, yaitu membantu para pelaksana pendidikan termasuk kepala satuan pendidikan, staf administrasi, dan guru mata pelajaran atau guru kelas untuk menyesuaikan program dan aktivitas pendidikan dengan latar belakang pendidikan, minat, kemampuan, dan kebutuhan siswa atau konseli. Yang keenam, pencegahan, yaitu membantu siswa atau konseli dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan timbulnya masalah dan berupaya untuk mencegahnya supaya siswa atau konseli tidak mengalami masalah dalam kehidupannya. Yang ketujuh, perbaikan dan penyembuhan, yaitu membantu siswa atau konseli yang bermasalah agar dapat memperbaiki kekeliruan berpikir, berperasaan, berkehendak, dan bertindak. Konselor atau guru bimbingan dan konseling memberikan perlakuan terhadap konseli supaya memiliki pola pikir yang rasional dan memiliki perasaan yang tepat, sehingga konseli berkehendak merencanakan dan melaksanakan tindakan yang produktif dan normatif. Yang kedelapan, pemeliharaan, yaitu membantu siswa atau konseli supaya dapat menjaga kondisi pribadi yang sehat. Yang kesembilan, pengembangan, yaitu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dengan memfasilitasi perkembangan siswa atau konseli melalui pembangunan jejaring yang bersifat kolaboratif. Kesepuluh, ada vokasi, yaitu membantu siswa atau konseli berupa pembelaan terhadap hak-hak konseli yang mengalami perlakuan diskriminatif. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Kurota Ayun Dimyati. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi bimbingan dan konseling menurut Ahmad Rohman Natawijaya. Fungsi bimbingan dan konseling yang pertama yaitu fungsi pemahaman. Nah, guru BK harus mampu memahami
karakter, potensi, kelebihan, maupun kekurangan siswa agar proses layanan bimbingan konseling itu berjalan dengan efektif, karena layanan konseling itu harus menyesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan siswa. Nah, fungsi yang kedua yaitu fungsi pengembangan, yaitu membantu siswa dalam mengembangkan kecakapan dan kemampuan yang dimiliki melalui berbagai kesempatan yang diperoleh. Nah, maksudnya bahwa bimbingan dan konseling itu membantu siswa untuk mengoptimalkan atau mengembangkan potensinya gitu. Contohnya, guru BK itu membantu siswa dalam memilih ekstrakurikuler sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki siswa tersebut, agar tidak salah memilih ekstrakurikuler. Fungsi selanjutnya yaitu fungsi pencegahan, yaitu mencegah individu dari perkembangan atau hal-hal yang tidak dikehendaki. Contohnya, bimbingan dan konseling, atau lebih tepatnya guru BK atau konselor membantu melakukan pencegahan secara verbal dengan cara mengedukasi siswa agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas seperti narkoba maupun tawuran dan lain sebagainya. Fungsi selanjutnya yaitu fungsi penyembuhan. Nah, kan setiap siswa itu memiliki permasalahannya masing-masing, baik itu masalah pribadi, masalah dengan keluarga, masalah dengan guru, masalah dengan teman, maupun masalah yang lainnya. Nah, disinilah bimbingan dan konseling berperan dalam membantu siswa menyelesaikan masalah yang dihadapinya dan membantu mengembangkan kemampuan siswa dalam mengatasi masalah secara mandiri. Fungsi selanjutnya yaitu fungsi penyesuaian. Nah, maksudnya guru BK itu membantu siswa untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan kelompoknya, seperti membimbing siswa agar pandai memilih teman yang sesuai. Selanjutnya yaitu fungsi adaptasi, yaitu penyesuaian program kegiatan terhadap kemampuan dan kondisi individu. Contohnya program bimbingan dan konseling itu harus disusun dari hasil asesmen terhadap kondisi dan kebutuhan siswa. Seperti itu. Fungsi yang terakhir yaitu fungsi penyaluran, yaitu membantu siswa dalam memilih bidang pendidikan dan pekerjaan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan individu. Contohnya, guru BK itu membantu siswa dalam memilih program studi maupun PTN perguruan tinggi yang sesuai gitu, sesuai dengan minat dan bakat siswa tersebut, agar tidak salah memilih gitu. Seperti itu. Prinsip bimbingan dan konseling. Yang pertama, bimbingan dan konseling melayani semua siswa atau konseli dan tidak bersifat diskriminatif. Menurut Samsu Yusuf dan Juntika Nur Ihsan, prinsip ini memiliki arti bahwa bimbingan dan konseling diperuntukkan bagi semua individu, atau bisa disebut dalam bahasa Inggris, guidance is for all individuals. Hal ini menjelaskan bahwa bimbingan diberikan kepada semua siswa atau konseli, baik yang tidak bermasalah maupun yang bermasalah, baik pria ataupun wanita, anak-anak ataupun remaja, dan juga dewasa, tanpa memandang diskriminatif. Yang kedua, bimbingan dan konseling sebagai proses individuasi. Prinsip ini menjelaskan bahwa yang menjadi fokus sasaran bantuan adalah individu. Samsu Yusuf dan Juntika Nur Ihsan
menyatakan bahwa setiap individu bersifat unik, artinya berbeda satu dengan lainnya. Dan melalui bimbingan individu ini dibantu untuk memaksimalkan perkembangan keunikannya tersebut. Oleh karena itu, setiap siswa atau konseli bersifat unik dan dinamis. Melalui bimbingan dan konseling, siswa dan konseli dibantu untuk menjadi dirinya sendiri secara utuh. Yang ketiga, bimbingan dan konseling menekankan nilai-nilai positif. Bimbingan dan konseling merupakan upaya memberikan bantuan kepada konseli untuk membangun pandangan positif dan mengembangkan nilai-nilai positif yang ada pada dirinya dan lingkungannya. Namun, dalam hal kenyataan, masih terdapat individu yang memiliki persepsi negatif terhadap bimbingan. Sebenarnya, bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan yang menekankan kekuatan dan kesuksesan karena bimbingan merupakan cara untuk membangun pandangan yang positif terhadap diri sendiri, memberikan dorongan dan peluang untuk terus berkembang. Yang keempat, bimbingan dan konseling merupakan tanggung jawab bersama. Bimbingan dan konseling bukan hanya tanggung jawab konselor maupun guru bimbingan dan konseling, tetapi juga tanggung jawab guru-guru dan pendidik lainnya dalam satuan pendidikan sesuai dengan tugas dan kewenangan serta peran masing-masing. Yang kelima, pengambilan keputusan merupakan hal yang esensial dalam bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling diarahkan untuk membantu siswa atau konseli agar bisa menentukan pilihan dan mengambil keputusan serta merealisasikan keputusannya secara bertanggung jawab. Konselor memiliki peran untuk memberikan informasi dan nasihat kepada siswa atau konseli. Hal ini sangat penting bagi siswa atau konseli dalam mengambil keputusan. Bimbingan dan konseling berlangsung dalam berbagai setting atau latar kehidupan. Pemberian layanan bimbingan dan konseling tidak hanya dilakukan pada satuan pendidikan saja, tetapi juga dapat dilakukan di lingkungan keluarga, perusahaan atau industri, lembaga-lembaga pemerintahan maupun swasta dan masyarakat. Bidang layanan bimbingan pun bersifat multi aspek, yaitu meliputi aspek pribadi, sosial, pendidikan, dan pekerjaan yang terorganisasi dengan melibatkan pihak administrator, guru, dan konselor. Yang ketujuh, bagian integral dari proses pendidikan. Penyelenggaraan bimbingan dan konseling tidak terlepas dari upaya mewujudkan tujuan pendidikan nasional, karena baik sebagai konsep maupun program bimbingan merupakan bagian integral program pendidikan di sekolah. Bimbingan dirancang untuk melayani semua siswa, bukan hanya anak yang berbakat atau yang mempunyai masalah. Kembali lagi dengan saya, Kurota Ayun Dimyati. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang prinsip bimbingan dan konseling. Prinsip bimbingan dan konseling yang selanjutnya yaitu bimbingan dan konseling dilaksanakan dalam bingkai budaya Indonesia. Maksudnya adalah interaksi antara guru bimbingan konseling ataupun konselor dengan siswa itu harus selaras atau serasi dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh kebudayaan di mana layanan itu dilaksanakan. Maksudnya proses pelayanan bimbingan dan konseling itu harus disesuaikan dengan budaya setempat, seperti itu. Prinsip yang selanjutnya yaitu bimbingan dan konseling bersifat fleksibel dan adaptif serta berkelanjutan. Nah, maksudnya adalah layanan bimbingan konseling harus mempertimbangkan situasi dan kondisi serta daya dukung sarana maupun prasarana yang tersedia. Prinsip selanjutnya yaitu bimbingan dan konseling diselenggarakan oleh tenaga profesional dan kompeten. Jadi layanan bimbingan dan konseling itu dilakukan oleh tenaga pendidik profesional atau konselor maupun guru bimbingan dan konseling yang memiliki kualifikasi akademik minimal lulusan sarjana S1 di bidang bimbingan dan konseling maupun lulus pendidikan profesi
bimbingan dan konseling. Jadi maksudnya itu untuk menjadi seorang konselor itu tidak sembarangan orang gitu, tidak, jadi harus memiliki kualifikasi akademik gitu, yaitu minimal lulusan S1 bimbingan dan konseling gitu. Jadi orang yang tidak memiliki kualifikasi akademik lulusan S1 BK itu tidak bisa menjadi seorang konselor gitu, tidak bisa menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling seperti itu. Baik, untuk kesimpulannya, fungsi bimbingan dan konseling adalah manfaat yang dihasilkan dari bimbingan konseling itu. Berdasarkan kegunaan dan manfaatnya, fungsi bimbingan dan konseling terdiri dari fungsi pemahaman, pencegahan, pengembangan, penyaluran, adaptasi, penyesuaian, dan fasilitas. Prinsip bimbingan dan konseling merupakan pemaduan hasil-hasil teori dan praktik yang dirumuskan dan dijadikan sebagai pedoman ataupun dasar-dasar bagi para konselor dalam penyelenggaraan pelayanannya. Prinsip bimbingan dan konseling ialah berkenaan dengan sasaran pelayanan, masalah konseling, tujuan, dan proses penanganan masalah. Fungsi maupun prinsip ini sangat penting dalam proses bimbingan dan konseling, karena kedua-duanya saling berkaitan. Keberhasilan seorang konselor dalam menangani masalah kliennya dapat ditentukan oleh kedua hal tersebut. Baik, terima kasih. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.